Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya, Rahayu. Dalam tayangan ke-26 kali ini, GVB Pusaka Channel akan mengulas mengenai salah satu bentuk ukiran ataupun bentuk tinatah yang jarang sekali dibahas, walaupun sering kita mendapatinya pada bilah keris, yaitu bentuk hewan kijang, dan sekaligus GVB Pusaka Channel menampilkan salah satu koleksi pribadi, berupa contoh pusaka keris yang ada ukiran hewan kijang berdapur Nogososro. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama perlu diketahui, berdasarkan literatur, keris Nogososro adalah pusaka legendaris zaman Majapahit, berlook 13 dan bertahtakan emas dan berlian. Konon, keris ini paling sakti yang ada di tataran Jawa, yang dibuat pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya V atau Kertabumi atau Bre Kertabumi atau Raden Alit yang merupakan penguasa Majapahit tahun 1468 Masehi hingga tahun 1478 Masehi, putra bungsu Raja Sawardana, Raja Majapahit ke-8. Nama aslinya tidak diketahui tetapi dikenal melalui prasasti Jiu, Serat Pararaton, Kakawin Banawa Sekar, Suma Oriental, Babat Tanah Jawi, Serat Kanda dan Serat Praniti Radia. Kertabumi dikenal sebagai penguasa Majapahit setelah mengalahkan pamannya, Suraprabawa, Raja Majapahit ke-10, dan sebagai ayah dari Raden Patah. Menurut prasasti Jiu yang dibuat tahun 1474 Masehi oleh Dyah Ranawijaya, Girindrawardana, Kertabumi dikalahkan oleh Dyah Ranawijaya, Raja Majapahit yang sejak tahun 1474 Masehi menggantikan Singawikramawardhana. Hal ini diperkuat juga dalam prasasti Petak. Ranawijaya mengaku bahwa ia telah mengalahkan Bre Kertabumi, serta memindahkan ibu kota Majapahit ke Daha, Kediri. Bre Kertabumi kemudian melarikan diri ke daerah Demak. Peristiwa perebutan kekuasaan ini kemudian memicu perang antara Majapahit melawan Demak, karena penguasa Demak adalah keturunan Bre Kertabumi. Hingga pada tahun 1478 Masehi, setelah Bre Kertabumi wafat, Raden Patah putra dari Bre Kertabumi dan Ibu Sow Banci mendirikan kerajaan Demak dan memisahkan diri dari Majapahit. Keris Nogososro adalah buatan Raden Djoko Supo atau Empu Supo Madrangi. Beliau adalah putra dari Pangeran Sedayu yang memiliki keahlian membuat keris. Dalam versi lain, Empu Supo Madrangi lah yang merupakan nama lain dari Pangeran Sedayu. GVB Pusaka Channel menganut versi pertama, yaitu Empu Supo Madrangi atau dalam hal ini adalah Raden Djoko Supo. Setelah beragama Islam menikah dengan Dewi Rasaulan, adik Sunan Kalijaga. Ia adalah empu, ahli keris, kerajaan Majapahit, yang lahir di sekitar abad ke-15. Karya-karyanya yang termasyhur selain keris Nogososro, yaitu keris Sengkelat dan keris Carubuk. Keris Nogososro adalah salah satu keris berdapur naga, secara eksoteris memiliki bentuk dan hiasan yang khas. Suatu ciri spesifik pada keris Nogososro pada bilahnya yaitu gandik berbentuk kepala naga, mengenakan mahkota. Seperti mahkota topong Adipati Karna, berbeda bila mahkotanya lebih tinggi seperti mahkota Kresna, lazim disebut Nogorojo. Badan naga mengikuti rengkolan luk sampai pucuk atau luk yang ke-13. Kepala, badan, dan ekor naga diukirkan dengan detil. Memiliki sisik 1000 pada side A, yaitu di bagian sor-soran pada bawang sebungkul keris, dekat dengan gandik,
ada ukiran atau tinatah binatang kijang. Bentuk gonjo yaitu wilut sebagaimana tangguh Majapahit. Oleh karena itu bagian-bagian tersebut menjadi ciri khas paling menonjol dibandingkan ciri lainnya seperti greneng, ripandan, kruwingan, serta bagian panetes. Oh iya, termasuk pula ukiran atau tinatah pada bawang sebungkul di side B. Hal tersebut dikarenakan pada era selanjutnya masing-masing langgam keris dan empu pandainya berbeda-beda sehingga ada perbedaan pula mengenai ukiran atau tinatahnya, yaitu ada yang berupa gunungan, kobaran api, ataupun sekar lunglungan. Mengenai salah satu ciri dari sekian ciri yang ada pada keris berdapur Nogososro, hanyalah ukiran kijang yang paling jarang diulas, walaupun salah seorang senior Tosan Aji pernah membahasnya, namun tidak banyak pakeris yang mengetahuinya. Apakah sebabnya? Entahlah. Yang jelas, menurut GVB Pusaka Channel, keris sebagai pusaka dan keris sebagai benda budaya yang adiluhung, serta fungsi keris sebagai ideofak terkait spiritual, pastinya masing-masing memiliki makna filosofis yang ada pada setiap bagiannya. Secara eksoteris setiap ricikan, mulai pesi, gonjo, dan bilahnya bahkan juga termasuk sandangannya, juga mendukung sebagai satu kesatuan karya seni kriya. Selain itu, masih banyak pertanyaan yang ada pada seputaran ukiran atau tinatah kijang tersebut. Misalnya, kenapa harus hewan kijang? Apa kelebihan hewan kijang terkait esoteris pada keris? Makna apa yang ingin disampaikan oleh leluhur melalui simbol hewan kijang? Ataukah identitas pembeda dari sang empu? Ataukah menjadi pakem dapur keris dari suatu tangguh? Atau mungkin hanyalah semacam hiasan belaka? Oke, kita akan mencoba menguliknya bersama-sama secara singkat dari berbagai sudut pandang. Perbedaan kijang dan rusa. Hewan kijang atau muncak adalah kelompok rusa yang tergabung dalam genus Muntiacus. Kijang dianggap sebagai jenis rusa tertua. Telah ada sejak 15 hingga 35 juta tahun yang lalu, dengan sisa-sisa dari masa Miosen ditemukan di Prancis dan Jerman. Sehingga rusa dan kijang merupakan hewan yang berbeda, tetapi masih dalam satu keluarga. Rusa mempunyai sekitar 62 jenis, dan 4 diantaranya adalah asli dari Indonesia. Sementara, kijang ini merupakan salah satu dari keempat rusa asli Indonesia tersebut. Rusa memiliki tanduk yang bercabang 3, sedangkan kijang memiliki tanduk yang bercabang 2. Tanduk rusa juga lebih panjang daripada tanduk kijang. Panjang tanduk rusa bisa melewati kepalanya, berbeda dengan tanduk kijang yang panjangnya hanya sekitar setengah kepalanya. Rusa memiliki tubuh yang lebih besar dari kijang. Dari 4 rusa asli Indonesia, yang paling besar adalah rusa sambar, Cervus unicolor. Lalu yang terbesar kedua adalah rusa timor, Cervus timorensis, kemudian rusa bawean, Axis kuhli. Kijang, Muntiacus muncak, memiliki tubuh yang lebih kecil di antara 4 jenis itu, sehingga kijang dalam berlari lebih lincah dan lebih cepat dibandingkan rusa. Bagian tubuh kijang yang dipercaya memiliki tuah mistis. 1. Bagian tanduk kijang mengandung senyawa racun, di mana ketika kijang mati, maka tanah yang ada di sekitar kijang mati tersebut juga ikut tercemar, dan tidak bisa ditumbuhi dengan tanaman dalam waktu yang cukup lama. Racun yang dihasilkan dari tanduk kijang tersebut juga banyak digunakan oleh paranormal yang berhati jahat, yaitu sebagai media teluh, media santet, dan juga meracuni seseorang secara fisik. 2. Kulit kijang dipercaya bisa digunakan untuk membuka sekaligus menguatkan pancaran aura atau pesona, serta daya tarik terhadap lawan jenis.
3. Serta kepala kijang lengkap beserta tanduknya, dipercaya akan mendatangkan rezeki yang berlimpah. Jadi kesimpulannya adalah, seekor kijang dalam kepercayaan orang Jawa memiliki tuah gaib atau mistis. Selain terkait dengan hal-hal mistis dari hewan kijang tersebut, ada hal lain yang menjadikan seekor kijang menurut GVB Pusaka Channel bernilai lebih, terutama dalam hal kemampuan bertahan hidup dari predatornya, yaitu 1. Memiliki insting atau tingkat kewaspadaan yang tinggi. 2. Kecepatan berlarinya rata-rata bisa mencapai 80 hingga 90 km per jam, sedangkan predatornya, terutama harimau, hanya bisa mencapai 60 hingga 70 km per jam. 3. Tingkat penciumannya tinggi, sehingga para pemburu biasanya untuk dapat mendekat, maka ia harus berlawanan dengan arah angin. Jadi kesimpulannya adalah, seekor kijang memiliki makna simbolik yaitu ketangguhan dari ancaman bahaya. Bila ditinjau dari seni wayang, maka menurut GVB Pusaka Channel, setidaknya ada 2 kisah yang terkait dengan hewan kijang, yaitu 1. Dalam cerita pewayangan Mahabharata diceritakan bahwa Pandudewanata, ayah dari Pandawa, pantang berhubungan badan dengan istri-istrinya, akibat dikutuk oleh Resi Kindama. Kutukan itu terjadi setelah Pandudewanata memanah resi tersebut karena ketidaktahuannya, sebab pada saat itu, sang resi berubah wujud bersama istrinya menjadi kijang jantan dan kijang betina, yang sedang berhubungan suami istri. Hal tersebut disebabkan, sang resi bersama istrinya merasa, bila dalam wujud seekor kijang, maka pancaran kasih di antara keduanya semakin besar. Jadi kesimpulannya adalah, seekor kijang memiliki makna simbolik yaitu, dipercaya dapat meningkatkan aura atau daya tarik, serta dapat menambah ketenteraman dalam hidup berumah tangga. 2. Dalam cerita pewayangan Ramayana, diceritakan Guwarsi dan Guwarsa yang telah berganti nama menjadi Subali dan Sugriwa, bersama kakak perempuannya Anjani, masing-masing bertapa di gunung dan hutan Sunyapringga, untuk menebus kesalahannya, sehingga mengakibatkan tubuh mereka berubah wujud menjadi kera. Namun Anjani hanya wajah dan kedua tangannya saja. Ketiga anak Resi Gotama tersebut berangkat ke tempat tujuan masing-masing. Sesuai petunjuk ayah mereka, Anjani bertapa dengan gaya berendam telanjang ibarat seekor katak. Subali menggantung di dahan pohon ibarat seekor kelelawar. Sedangkan Sugriwa mengangkat sebelah kakinya ibarat seekor kijang. Selain bertapa ngidang, seperti kijang, Sugriwa juga melakukan puasa ngidang, yaitu hanya memakan tumbuhan layaknya kijang. Serta makan dan minum menyuap tidak dengan tangan, melainkan langsung dengan mulut seperti kijang. Tujuan melakukan tirakat yaitu tapa maupun puasa seperti seekor kijang tersebut untuk memperoleh umur panjang dan awet muda. Jadi kesimpulannya adalah hewan kijang juga memiliki makna simbolik terkait dengan waktu. Dalam cerita pewayangan pula, kijang adalah merupakan tunggangan Batara Bayu. Batara Bayu adalah anak dari Batara Guru dan Dewi Uma, bertempat tinggal di Kayangan Panglawung. Batara Bayu mempunyai kesaktian angin, dan ia menjadi dewanya hewan, raksasa, dan manusia. Yang termasuk golongan putra Dewa Bayu atau Kadang Bayu adalah 1. Batara Bayu, 2. Hanoman atau Bayu Kinara, 3. Werkudara atau Bima atau Bayu Mangkurat, 4. Liman Setubanda atau Bayu Kanetra, 5. Sarpa Naga Kuwera, 6. Garuda Mahambira, 7. Resi Maenaka, 8. Ditya Jajakreka atau Bayu Anras, 9. Macan Palguna. Seekor kijang tunggangan Batara Bayu tersebut dapat berlari secepat angin.
sehingga seekor kijang dapat diartikan mewakili unsur angin atau udara. Sebagaimana dalam pandangan agama Hindu, yaitu terdapat 5 unsur pembentuk alam semesta dan seluruh isinya. Kelima unsur tersebut dikenal dengan sebutan Panca Mahabhuta, di mana alam semesta terdiri atas buana agung dan buana alit, yaitu 1. Unsur cair atau apah atau air. 2. Unsur cahaya atau teja atau api. 3. Unsur udara atau bayu atau angin. 4. Unsur padat atau pertivi, pertiwi atau bumi atau tanah. 5. Unsur ruang atau angkasa. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Tetap semangat, salam sehat, salam budaya, Rahayu. Terima kasih.